terima kasih. Malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman-Mu yang jadi kekuatan. Kami hari-hari ini mau bangun terus kekuatan melalui firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, kami dapat menjalani kehidupan ini juga dengan benar. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita perlu satu kekuatan terus. Nah, hari ini tuh saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya. Tadi saya khotbah di Jawa Tengah. Saya tadi dari Brebes, saudara. Brebes tuh ternyata jauh juga ya. Tadi saya sampai 5 jam lebih kayaknya ya, Brebes itu tadi. Nah, saya cuma mau ngomong hari-hari ini kita itu perlu bangun, kita harus sadar, dan barusan juga saya share di renungan sebagai orang pilihan Allah ya. Apa yang saya share 3 hal, di mana orang pilihan Allah itu akan menikmati berkat rohani. Kita itu hidup dalam panggilan sebagai pilihan Allah untuk hidup kudus dan hidup tidak bercacat. Ya, banyak orang yang hari-hari ini hidup itu banyak cacatnya, terutama apa? Ya karena kita seringkali kompromi dengan dosa. Orang senyatanya kita ini hidupnya sehat ya, tapi kalau saudara banyak kali jatuh dalam dosa, saudara tidak bisa menguasai hidup dengan baik. Kita ini di mata Tuhan itu banyak cacatnya loh. Ya, jangan pikir cacat fisik. Cacat fisik kalau hidupmu tidak kompromi dengan dosa, saudara di mata Tuhan saudara tidak banyak cacat. Walaupun cacat fisik, seumpama cacat fisik ya, seperti siapa itu yang tidak punya kaki, fujinik ya, siapa itu. Lihat, walaupun punya keterbatasan cacat, tapi di mata Tuhan ketika dia hidup mengejar kebenaran, dia nggak cacat. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan walaupun sehat, tidak cacat, seluruh fisiknya sempurna, tapi kita ini banyak hidup cacat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita banyak kompromi dengan dosa. Kita merasa dosa tidak apa-apa ya, kita merasa melakukan dosa itu sudah biasa kok Bu Eli, tidak apa-apa, Tuhan maha mengerti. Enggak, Tuhan memang pemurah untuk mengampuni saudara dan saya. Tapi alangkah baiknya hari-hari ini yuk sebagai orang pilihan Allah, kita jangan sampai hidup dalam banyak cacat ya. Kita percaya kuasa Tuhan itu akan membawa setiap saudara dan saya untuk hidup tidak bercacat telah. Nah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana hari-hari ini kita ini sebanyak yang dipilih tapi sebanyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Di Matius 22 ayat 14 ya. Saudara percaya hari-hari ini kita semua tidak mau jadi orang yang hanya masuk dalam kategori yang banyak ya. Kalau kategori yang banyak, hati-hati saudara, banyak yang terpanggil tapi sedikit. Kenapa? Lebih baik kita masuk kategori yang sedikit, karena yang banyak ini belum tentu lulus. Tangkap ya saudara, kita semua dipanggil untuk selamat ya. Kita sudah diberi anugerah karunia, tapi sedikit yang dipilih. Pastikan kita tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Orang dunia kok enak ya, orang yang tidak serius sama Tuhan hidupnya fine-fine Bu Eli, sementara saya yang sungguh-sungguh hidupnya kok seperti ini. Ini karena kita masuk dalam kategori yang sedikit. Nah, kalau pilihannya jackpotnya jatuh sama kita, yang sedikit dipilih, yang dipilih jelas gak mungkin jalannya lebar, gak mungkin zonanya nyaman. Saudara lihat orang-orang pilihan Allah itu semuanya masuk dapur api ya, masuk proses yang bertubi-tubi, dirancangkan, direkakan yang jahat bertubi-tubi seperti Yusuf ya, ngalami keadaan yang sulit seperti Daud, tantangan yang bertubi-tubi. Saudara percaya Abraham ya,
ngalami tantangan, ujian, cobaan yang tidak gampang. Semua Rasul Paulus, saudara lihat 12 murid Yesus semuanya. Ini semua masuk dalam kategori yang sedikit dipilih. Jadi kalau kita hari ini kepilih sama Tuhan untuk yang masuk kategori sedikit, memang jalani hidupnya tidak gampang. Orang pilihan yang dipilih berarti memang pilihan Allah. Makanya kalau hari ini hidupmu spesial, benar-benar pilihan Allah, pasti jalan hidup yang kita alami, yang kita jalani nggak akan semudah yang seperti kita bayangkan. Jangan pernah ngiri, saudara, pastikan hidup jangan pilih yang banyak, tapi kita masuk di dalam hari ini sudah masuk di dalam sudah di screening, artinya kita ini sudah masuk di dalam satu pemilahan. Nah ini yang hari-hari ini sudah Tuhan tentukan mana kambing mana domba ya. Saudara jangan pernah bangga jadi orang Kristen tapi masuk kategori kambing, anak-anak gampangan, enggak. Tapi kita pastikan jadi orang pilihan ya, yang sudah diseleksi benar-benar. Nah ini kalau kita sudah masuk seleksinya Tuhan, kita mengucap syukur, berarti kita lulus ya, bukan lolos. Nah kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saudara dan saya ndak usah ngiri sama orang-orang yang hari ini ya hidupnya kok enak ya, kok seperti ini Tuhan, kok enak. Saudara dan saya percaya kalau hidup ini cuman sekedar mengejar kenikmatan dunia, maka saudara dan saya ndak akan pernah masuk di dalam kategori orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah harus punya mental. Mentalnya apa Bu Eli? Mental hari ini harus siap. Harus siap ngalami keadaan yang sulit, dapur api, nggak apa-apa. Ini kan cuman sesaat. Saudara percaya ini dunia ini tempat sekolah kehidupan saudara. Tempat di mana saudara dilatih, di mana kita makin dimurnikan supaya hari ini saudara tidak fokus. Ini tempat pelatihan, tempat penderitaan air mata. Ini tempat pelatihannya kita, pemurniannya kita ya ini. Sudah, saya percaya hari ini orang-orang pilihan Allah sedang mengalami yang namanya pemurnian ini di dunia ini saudara. Setelah itu sudah tidak ada lagi lulus selama-lamanya. Bahkan kita yang jadi orang pilihan sedang dipersiapkan Tuhan untuk menikmati upaya yang besar di surga, menikmati banyak mahkota. Makanya mengucap syukur, nggak usah protes. Kenapa ya Tuhan hidupku kok makin lama makin sulit? Nggak usah marah, nggak usah protes. Mengucap syukurlah karena kita sudah masuk yang sedikit. Anggap ya, orang sedikit yang dipilih itu tidak banyak, berarti kita bersyukur kita sudah masuk dalam seleksi kerajaan Allah. Nah kita lihat ayatnya terlebih dahulu, saya bahas 3 hal ya. Kita percaya hari ini lihat ya, ayat di Mazmur 103 sebagai orang pilihan Allah yang sudah diseleksi itu seperti apa. Saya ambil dari 3 firman Tuhan. Dan saudara hari ini siapkan mental sebagai orang pilihan Allah. Baca ya, ayat ini sederhana tapi saudara perlu menghidupinya. Tidak gampang sebagai kalau kita mau lulus dari seleksinya Tuhan, kita harus hidup hari-hari ini. Mazmur 103 ayat 20b ya. Mazmur 103 ayat 20b. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Lihat ya, disebut hai pahlawan-pahlawan perkasa, berarti PPP ya. Bagaimana pahlawan-pahlawan perkasanya Allah yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Kita percaya orang pilihan Allah yang pertama, saudara jelas
Hari ini telinga kita bukan lagi dengar apa kata dunia, kita panik. Kita hari ini butuh validasi dari dunia, pengakuan dunia yang kita kejar. Kita kejar viral konten ya, kita nggak viralkan kebenaran. Ada berapa banyak orang yang viralkan cuman kehidupan yang di dunia ini ya, pakai tas branded, bisa naik pesawat bisnis. Nggak salah saudara, kalau memang saudara bisa menikmati, tapi tujuannya bagaimana hidup kita hari-hari ini sudah menviralkan kebenaran, itu jauh lebih baik. Sosmed bukan dipakai untuk hal-hal yang lahiriah, hanya bisa posting kekayaan, kesuksesan, pergi jalan-jalan dan sebagainya. Ya, kita percaya hari ini sekilas info banyak kita lakukan hanya untuk hal-hal yang berbau duniawi. Bagaimana sekilas kebenaran yang saudara sedikit-dikit perlu posting kalau saudara lagi dikasih remah. Dulu saya belajar membuat renungan, itu sekilas infonya bukan info tentang keadaan hidup saya, tapi info sekelas info tentang kebenaran. Saya kalau ada rema, saya posting sedikit-dikit. Setiap kali ada sesuatu yang Tuhan taruh, saya selalu buat quote, saya posting ya. Itu tujuannya apa? Ketika saudara lagi lowbat, saudara baca, maka saudara akan jadi kuat. Nah, hari-hari ini percayalah, Tuhan lagi cari orang pahlawan-pahlawan yang perkasa yang pertama, yaitu yang dengar suara firman dan melakukan. Tuhan tidak cari orang yang hebat, orang yang kaya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi yang orang yang dengar dan jadi pelaku firman. Makanya tadi saya berkhotbah, saya bersyukur hari ini ya. Senyatanya tadi saya khotbah di luar kota di Jawa Tengah. Itu saya enggak pernah tahu ya, baru sampai di sana dikasih tahu yang datang ini adalah gembala-gembala ya, pendeta, gembala yang punya gereja. Kira-kira saudara, kalau saudara sudah dikasih tahu audiensnya siapa, saya sebagai orang yang bukan gembala, yang hebat ya, sekolah Alkitab yang hebat, kira-kira ndredeg enggak saudara? Panik enggak? Jelas. Sampai tadi khotbah saya enggak berani lihat wajah-wajah. Saya waktu pertama kali khotbah, saya cuma membuka kata-kata seperti ini. Saya hari ini mau menyampaikan firman bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya. Jujur saudara ya, saya bilang saya bukan lebih hebat. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih hebat dari saya waktu saudara sekolah ke Alkitab berapa tahun, sementara saya bukan orang yang hebat. Saya cuma ngomong seperti itu, tapi saya pingin hari ini kita sharing, kita belajar firman sama-sama, dan saya sampaikan firman bagaimana pengalaman hidup saya. Saya cuma bilang gini, percayalah hari ini, saya cuma bilang persiapkan hidup kita bukan hanya pada waktu kita mau khotbah. Kita cuman pusing cari materinya. Tangkep ya, persiapan materi jauh-jauh hari. Yang saya pengalaman hidup saya. Kenapa orang bisa bilang gini, Bu hebat ya khotbah 5 kali tema. Bu hebat ya khotbah berapa kali ya, temanya berbeda-beda. Ibu persiapkan apa? Jujur, saya kalau mau khotbah, saya hari ini persiapannya lebih mempersiapkan hati saya daripada saya mempersiapkan temanya terus tanpa mempersiapkan hati. Kenapa? Saya punya pengalaman saudara ya. Ini sekilas info. Nah, sekilas info waktu masa-masa saya mau khotbah, Victory mau adain KKR hari itu, kalau nggak salah ulang tahun atau acara apa ya, Natal atau apa. Nah, pada waktu mau persiapan acara yang besar ya, kita ini sudah ngadain puasa gitu ya, tapi tiba-tiba di tengah sebelum hari H, tiba-tiba hati saya ini diuji jengkel saudara. Saya disakiti, inget benar. Saya itu sampai gini loh saudara, ngelus dada. Dan saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih ini kan 2 hari lagi kita ini mau adain acara KKR yang
pesta yang besar, acara yang cukup besar. Kenapa Tuhan tidak kasih sesuatu berita sukacita buat saya, supaya saya nanti khotbah itu kan enak kalau hati saya gembira. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya harus dengar berita yang buruk, saya harus ngalami sesuatu yang buruk, sehingga rasanya hati saya ini sakit loh Tuhan, terluka loh Tuhan. Ini kan mau momen yang pesta rohani, kok Tuhan itu tidak kasih saya hati kabar gembira, kayak kabar sukacita, supaya saya punya semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak jawab. Keadaan itu tetap terjadi, rasa jengkel rasanya Tuhan, tapi saya untung ya. Waktu itu saya benar-benar menjaga hati saya, sehingga saya bisa mengendalikan. Di samping saya persiapan firman, yang lebih fokus saya adalah mengendalikan respon hati saya. Jujur waktu hari H saya khotbah, di situ tiba-tiba ketika saya turun dari mimbar, beberapa orang, padahal saya merasa khotbah saya simple, khotbah saya sederhana ya. Dan di situ beberapa orang ketika saya turun dari mimbar, orang bilang gini, Bu, terima kasih buat khotbahnya, luar biasa, kita diberkati Bu, terima kasih, terima kasih. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan buat hidup saya waktu itu? Eli, hari ini kamu ingat apa yang terjadi 2 hari yang lalu, waktu aku izinkan engkau disakiti, engkau dengar sesuatu berita buruk, tapi engkau berespon benar. Hari ini ketika engkau khotbah, engkau bisa lihat kuasa dari khotbahmu, karena beberapa hari yang lalu kamu sudah jadi pelaku firman yang hebat. Saya sadar. Tuhan bilang gini, kamu sudah bayar harga praktek melakukan firman terlebih dahulu, sehingga hari ini khotbahmu punya kuasa. Bukan sekedar asbun atau asal bunyi engkau bisa berkhotbah, tapi engkau tidak bisa melakukan. Ternyata saya bilang, lu untung ya Tuhan, kalau hari itu saya bocor hati, saya bocor mulut, saya marah, saya persiapan khotbah dengan maksimal, nggak ada urapan. Walaupun mungkin saya sudah siapin khotbah itu secara luar biasa, sudah detail, pasti baik, tapi kalau khotbah saya tidak disertai dengan urapan Tuhan, kira-kira khotbah saya punya kuasa nggak? Jujur, saya jujur sampai hari ini kalau khotbah itu kayak bukan diri saya sendiri. Orang bilang gini, kok bisa khotbah nggak lihat teks, cuman lihat waktu firman. Rasanya waktu khotbah itu orang biasanya masih ngintip-ngintip catatan loh Bu Eli. Lah saya lihat Bu Eli nggak pernah ngintip catatan. Begitu khotbah dari awal sampai akhir, kalau baca cuman lihat teks firman Tuhan. Selebihnya Bu Eli tidak pernah ngintip catatan, cuman berbicara mengalir. Artinya apa? Jujur. Makanya hari ini sebagai orang pilihan Allah, saudara, yang pertama, pahlawan-pahlawan yang perkasa itu disebut firman Tuhan, yang melaksanakan firman dan mendengarkan suara firman. Hari ini pastikan kita mau dengar dan lakukan. Jangan dengar untuk dilupakan. Sebagai orang pilihan Allah, apapun powerfulnya waktu kita jadi pelaku firman. Saudara tahu, peperangan rohani yang paling powerful itu adalah pelaku firman. Saudara jangan pikir waktu saudara jadi pelaku firman, saudara bukan tidak melakukan sesuatu, saudara dianggap bodoh. Enggak. Waktu saudara melakukan firman, jadi pelaku firman, dengar firman, lakukan. Ini peperangan yang sangat membuat iblis gemetar. Saudara, iblis gemetar bukan karena minyak yang saudara telet-telet ya. Saudara hari itu minum mau perjamuan kudus supaya saudara bisa melawan peperangan melawan iblis. Enggak. Peperangan rohani yang paling powerful hari ini, percayalah, ketika saudara jadi pelaku firman, maka iblis itu pasti gemetar. Iblis tidak pernah takut waktu saudara bilang, dalam
dalam nama Yesus. Saudara ambil minyak urapan mau 1 liter, saudara lempar, iblis tidak akan lari. Kalau yang mengusir tidak pernah jadi pelaku firman. Makanya hari ini peperangan rohani, saudara percaya, saudara lagi bergumul dengan bangkrut, saudara lagi bergumul dengan rumah tangga, saudara bergumul dengan sakit penyakit, saudara bergumul dengan masalah anak-anak, usaha yang sepi. Peperangan yang paling lihat kuasa yang besar nanti, satu pintu akan membuka banyak pintu waktu kita jadi pelaku firman. Salah satunya yang sudah saya khotbahkan barusan diposting, itu bagus saudara. Simple, sederhana, tapi itu respon yang harus saudara lakukan sehari-hari. Apa itu? Yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Ini peperangan yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Saudara jangan anggap remeh 3 perintah ini. Karena begitu saudara bisa bersukacita, saudara tetap bisa sabar di dalam kesesakan, dan saudara tetap bertekun dalam doa. Saudara percaya, gambaran di alam roh, walaupun masalahmu tambah besar, ini lahiriah, tangkap ya gambarannya. Tapi waktu responmu benar, ini akan Tuhan itu akan tarik langkahmu mendekati garis finish, dan akan banyak pintu-pintu yang terbuka. Tangkap ya. Jadi perjalanan di alam roh, setiap responmu benar, setiap kali saudara bisa gini, bersukacita aja, sabar sudah, tekun dalam doa, dan saudara responnya benar, maka alam roh akan terjadi pergerakan. Tangkap ya. Saudara akan menuju yang namanya garis finish. Tangkap ya. Tapi kalau saudara tidak punya satu kekuatan untuk menjadi pelaku firman, saudara tidak akan terjadi pergerakan. Langkahmu ini cuma diam di tempat. Kenapa? Karena iblis itu jelas bisa menghalangi langkah saudara, karena saudara tidak serang dia. Tangkap ya, saudara marah, saudara sakit hati, ya seperti saya. Ketika saya mau khotbah, walaupun persiapan saya sudah sematang-matangnya, tapi kalau saya bocor hati, saya nggak bisa jadi pelaku firman, maka urapan itu akan bocor juga. Tangkap saudara. Makanya hari ini sebagai orang-orang pilihan Allah, firman Tuhan jelas menyebutkan, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan terima kasih, saya mau jadi pahlawan-pahlawan yang perkasa. Bukan karena masalah saya selesai, tapi Tuhan melihat bagaimana saya selalu mendengar firman dan melakukan firman. Tangkap ya saudara. Jadi jangan sampai di mata Tuhan, saudara dalam kategori orang yang banyak cacat celah, bocornya banyak. Tuhan tidak pernah happy dengan orang yang cacat, yang bocor mulut, bocor hati, bocor perkataan, bocor pikiran. Tuhan tidak pernah happy. Tapi sekali lagi, Tuhan paling suka dengan orang yang dengar firman, lakukan. Itu yang luar biasa. Waktu kita dengar, lakukan, percayalah, terjadi pergerakan itu akan terus saudara. Saudara akan berjalan mendekati garis finish, dan pintu-pintu yang saudara tuju akan banyak pintu yang terbuka. Itu sudah jadi ketetapannya Tuhan. Nah, yang berikutnya itu yang pertama ya, pahlawan yang perkasa. Amsal 16 ayat 32. Saya ambil dari firman, di mana firman ini nggak pernah salah. Apa yang perlu saudara kejar? Amsal 16 ayat 32 yang berkata gini, orang yang sabar melebihi pahlawan. Wow. Saudara percaya orang sabar bukan bego, bodoh, bloon, melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri dapat merebut kota. Saudara dan saya yang tadi pahlawan perkasa sampai disebut, ini lebih dari pahlawan loh. Berarti hebat. Orang sabar yang bisa menguasai diri, termasuk menguasai emosi. Hari-hari ini yuk kita jangan lagi berlomba untuk marah, emosi, semua ditekan. Saya buat quote di PD Victory Semarang waktu ulang tahun ya. Bagaimana ranting ditebang untuk tidak menghalangi buahnya bertumbuh. Daging ditekan supaya tidak menghalangi buah roh bertumbuh. Hari ini yuk yang kedua, kalau kita mau disebut sebagai orang pilihan Allah, lebih dari pahlawan, maka pilihan kita tidak ada lain, sabar menguasai diri.
emosi. Saudara, hari ini siapa yang punya emosi meledak-meledak, Bu, ngadepi orang yang kurang ajar, Bu, saya gimana ndak emosi? Sudah pilihan kita. Kalau kita mau sedikit yang dipilih, jangan pilih ya yang banyak, ya sedikit banyak yang dipanggil. Mulai sekarang masuk dalam kategori sedikit yang dipilih sebagai orang-orang pilihan, lebih dari pahlawan, yaitu orang yang bisa sabar menguasai diri. Saudara, penguasaan diri hari-hari ini penting. Jangan sampai penguasaan dirimu diberikan kepada siapa? Kepada iblis. Orang sabar menguasai diri dalam segala hal, itu remote-nya harus dipegang oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang sabar, sabar, sudah. Sabar tanpa batas, jangan kasih batasan untuk kata sabar. Penguasaan diri bukan dalam hal-hal tertentu, tapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dalam segala hal supaya kita dapat berdoa. Saudara dan saya yang Tuhan mau malam ini, yuk belajar. Apa sih pahlawan-pahlawan perkasa? Saudara, hari ini kalau di mata Tuhan, saudara tidak banyak bocor, saudara tidak banyak cacatnya, ya cacat celah hidupnya. Pastikan, yuk jadilah pahlawan yang perkasa. Dengar, lakukan firman. Yang kedua, sabar menguasai diri. Jangan suka emosi, saudara yang sedikit-dikit sensi, tersinggungan, bertobatlah. Ini bukan ciri orang pilihan Allah. Begitu saudara suka sensi, maka saudara tidak akan lulus seleksinya Tuhan yang sedikit. Saya nggak mau dalam kategori yang banyak. Ya, saya mau dalam kategori yang sedikit orang yang dipilih. Pastikan kalau yang sedikit, saya percaya hari-hari ini saya sering singgung dalam khotbah saya, Tuhan lagi memisahkan mana yang kambing, mana yang domba-dombanya. Tuhan tidak pernah mengenal kambing, saudara. Dia kenal siapa domba-dombanya. Ini orang-orang yang akan dibedakan. Lihat ya, orang yang masuk kategori yang sedikit, nanti orang akan dibedakan. Semua arahnya turun, saudara akan dibawa naik, berhasil dan beruntung dalam segala hal. Kenapa? Karena kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Sabar menguasai diri dalam segala hal, bukan hal-hal tertentu, Bu. Kalau ndak mencuri saya bisa, Bu. Kalau ndak membunuh saya bisa, Bu. Tapi Bu, kalau ndak marah ndak bisa, Bu Eli. Lah tiap hari ngadepi anak kurang ajar, suami jengkelin, ndak kerja, males, minta makan enak, suruh sabar gimana enggak? Saudara, pastikan sabar itu harus menguasai diri dalam segala hal. Baru penilaian Tuhan itu saudara masuk dalam seleksi lebih dari seorang pahlawan. Pastikan saudara, hari ini hidup ini pilihan di tangan kita. Tuhan tidak pernah kasih saudara paksaan, Tuhan kasih saudara kebebasan. Yuk, jadi pastikan kita malam ini mau ngomong, yuk sabar, menguasai diri dalam segala hal. Kalaupun mertuamu galak, kuasai diri dalam segala hal. Kalaupun suamimu belum bisa kasih uang yang banyak, kuasai diri dalam segala hal. Percayalah, kalau kita masuk orang yang lebih dari pahlawan di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa kasih buat hidup saudara? Berkat semuanya kecil, semua yang Tuhan bisa kasih, hal-hal yang sulit Tuhan berkata kecil semua di hadapanku. Kalau engkau hari ini berdiri sebagai pahlawan-pahlawan yang perkasa, sebagai seorang yang lebih dari pahlawan. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 13. Yuk kita semua malam ini ya gak gampang memang, tapi kita mau kan masuk dalam pilihannya Allah. Belajarlah hari ini, yuk menguasai diri bukan dalam hal-hal tertentu, tapi benar-benar menguasai diri saat kita disakiti. Ya, ada seorang ibu yang beberapa hari yang lalu dia diludahi sama suaminya sampai kepalanya ini penuh ludah. Bu,
Bayangin Bu, kuasarnya Bu, saya itu tidak salah Bu, saya diludahi cucu katanya ya, sampai saya ketawa juga dia praktek itu. Saya bilang, masa Bu seperti itu? Iya loh Bu, tahu Bu, ngeludahi itu kayak bukan hanya satu, misalnya orang ludahi itu kan gini, gitu ya, gitu ya, satu persatu. Ini enggak Bu, kebangetan Bu, sampai satu kepala saya cuwepet tuh Bu Eli. Gimana cepetnya saya tanya. Bu Eli tahu ngeludahi, bu. Aduh Bu, itu bener-bener Bu, penuh dengan ludah Bu. Sampai bayangin saudara, lihat ya, nggak gampang loh saudara. Jujur, orang yang dengar di samping saya aja waktu ibu ini konseling, orang di samping saya sampai teriak, kalau saya ludahi kembali katanya. Saya langsung tuh pukul orang di samping saya. Kalau saya ludahi balik katanya gitu ya. Jujur saudara, kita nggak gampang loh hari-hari ini. Memang untuk lulus dalam ujian seleksinya Tuhan, kita ini harus totalitas loh saudara, tapi bukan bodoh. Sudahlah, saudara yang benar-benar ditempatkan Tuhan sampai ngalami keadaan yang gak masuk akal, seperti Abraham suruh bunuh anak yang dikasihi satu-satunya, itu semua gak masuk akal. Mungkin hari-hari ini kita ngalami keadaan diludahi orang, diludahi suami ya, gak masuk akal. Kalau gak bales, gak masuk akal. Rasanya kepingin guampar ya, orang ngeludahi di guampar aja kiri kanan itu ya, mulutnya kurang ajar ya. Namanya orang diludahi itu sudah keterlaluan. Saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, percayalah, kalau suamimu keterlaluan memperlakukan kamu sepertinya seperti itu, berarti Tuhan itu tahu batas kekuatanmu, kamu akan terima berkat yang besar. Percaya Bu, tenang Bu, seperti yang Yesus juga diludahi, disesah, tapi Bapak di surga mengaruniakan nama di atas segala nama. Ibu kalau sampai dipercaya proyek seperti ini, bukan proyek yang sangat kecil, tapi ini proyek yang besar. Yang penting ibu responnya benar. Dan waktu ibu itu dengar gitu ya Bu Eli, iya sudah, ibu sekarang cuman keramas saja. Ya habis gimana ya, kalau diludahi sesuatu yang sampo ya, bisa membuat vitamin rambutnya tumbuh ya, ibu berpikir positif. Mungkin sub emsin ludahnya suami itu bisa membuat rambutnya ibu tumbuhnya itu lebat. Ibunya mungkin bilang gini, ye gitu ya. Habis kalau enggak dibuat guruan juga kasihan ya. Jelas setelah diajak guru, ibunya kata, Bu Eli ini bisa-bisa aja, masa enzimnya ludah bisa membuat rambut tumbuh ketal ya. Buktinya enzimnya anjing aja, air liurnya, luka kita bisa sembuh. Mungkin ibu coba, ibu jadi pengalaman pertama ibu yang praktekin. Dia ketawa ya. Jujur, kita hari ini yuk ketawa aja lah, sudah, jangan terlalu serius loh menjalani kehidupan sekalipun tidak masuk akal. Kenapa? Ini cuman ujian. Tuhan itu lagi seleksi saudara. Kalau ibu mampu lulus, Tuhan itu bangganya luar biasa. Mungkin kita tidak pernah tahu ya saudara. Saudara percaya, di saat saudara ngalami keadaan yang sangat tidak masuk akal, apa yang disediakan Tuhan buat Abraham? Tuhan menyediakan, tidak segan-segan lagi memberkati Abraham dengan berkat yang besar. Tuhan tidak segan-segan. Kalau kita juga tidak segan-segan, maka di balik semua ini ada berkat besar ketika kita tetap jadi pahlawannya Tuhan. Cakep ya. Jadi bersyukur aja sudah, ketawa aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang lagi diperlakukan orang tua tidak adil, suami tidak adil, istri tidak adil, bos, majikan tidak adil, semuanya jangan dianggap serius. Percayalah, seleksi Tuhan lagi terjadi loh hari-hari ini. Tuhan lagi benar-benar seleksi. Karena orang ini banyak topeng rohani yang dibuka sama Tuhan semua. Ada banyak kepalsuan, ada banyak orang yang kebocoran, ada banyak orang yang cacat celah yang Tuhan lagi hari-hari ini lagi seleksi semuanya. Jadi kita yang lagi sedikit, yuk kita lagi dimasukin seleksi. Pastikan kita lulus. Ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lihat ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa.
Lihat ya. Jadi kita ini sudah dimerdekakan, jangan lagi pakai kesempatan yang sudah merdeka. Jadi gini, saudara sudah dikasih kemerdekaan, ya. Jangan kemerdekaan itu dipakai untuk kesempatan mentang-mentang keselamatan gratis. Saudara enak aja, ya, selingkuh, ada apa-apa, sumbang gereja, ya. Ada seorang istri yang bilang, "Bu, suami saya itu seorang donatur gereja yang besar. Kalau suami saya itu sumbang satu gereja, ya, dia sumbang kasih sumbangan gereja setiap mungkin ada event Natal atau Paskah, itu selalu nilainya ibu tahu berapa? M, bukan ember loh ya saudara, M nilainya, berarti sangat besar. Tapi ya Bu, jujur suami saya itu Errornya gimana? Ya itulah Bu, suka chatting sama istri orang, ya, suka chatting sama janda-janda dan sebagainya, pokoknya error. Saya cuman bilang percuma sudah. Apa yang dilakukan hari ini tidak akan bisa mengubah keputusan Tuhan, tidak bisa nutup dosanya. Semuanya nanti pada akhirnya dia cuman memanfaatkan ya kemerdekaan, mentang-mentang Yesus sudah memerdekakan dia. Dia memakai kesempatan ini untuk hidup dalam dosa. Alangkah jauh lebih baik kalau kita sudah dikasih anugerah keselamatan, kita sudah merdeka dari maut. Pertahankan kemerdekaan ini, jangan terus hidup dalam dosa. Lihat, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dan saya hari ini nggak ada pilihan lain, ya. Saudara dan saya hari ini yuk, saudara tahu bahwa kehidupan yang harus kita jalani hari-hari ini adalah hidup di dalam kasih. Tidak ada pilihan lain, saudara. Hari ini yang ketiga, kalau kita sudah dimerdekakan, salah satunya yang ketiga, saudara adalah orang yang harus merdeka melayani seseorang dengan kasih. Tangkap ya, 3 hal ini akan jadi modalnya kita. Seleksi sedang jalan. Selama saudara percayalah, hari ini rumah tangga saudara, kalau Tuhan mau saling melayani dengan kasih, berarti suami istri tidak boleh cekcok. Tidak boleh cekcok, harus cocok. Ya, kemarin kita ketawa karena kita kumpul-kumpul waktu pelayanan di Solo. Nah, ada seorang ibu yang tanya, "Bu, enak mana? Ditinggal suami mati atau ditinggal suami selingkuh?" Langsung sebelah saya jawab, "Enak jelas ditinggal suami mati," katanya gitu. Kenapa? Katanya, kalau suami mati, ya, suami mati memang sedih tapi tidak sakit. Tapi kalau suami selingkuh sudah sedih, sakit, ya, terus dia bilang, sakit, stres, ya, stroke, selek itu mati. Saya ketawa saudara. Dia bilang gini, jelas enak suami mati. Suami mati cuman sedih tapi tidak sakit. Ya, tapi kalau suami selingkuh ada 4 S dia bilang. Sudah sedih, sakit hati, ya, stres, habis stres, stroke, habis stroke, selek, 6 S ternyata. Selek itu mati saudara. Kalau sudah stres, stroke ya selek Bu Eli. Saya ketawa, saya pikir-pikir ya bener juga ya. Kalau memang menghadapi suami yang setiap hari nyakiti kita, kalau kita nggak bisa jadi orang yang merdeka, punya prinsip, kita harus melayani suami yang selingkuh, yang KDRT, yang penjudi dengan kasih, kita tidak akan pernah lihat kemenangan. Saudara jadi orang merdeka, pastikan kalau saudara tidak pernah merdeka dari hati mengasihi dan mengampuni, maka saudara bukan orang yang merdeka. Tangkap ya, saudara adalah orang yang gagal total. Makanya 1 Korintus 13 ayat itu berkata, ayat 1-3, tanpa kasih semuanya nol.
ya, cuma seperti gong yang nyaring bunyinya tapi dalamnya kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada orang Kristen, orang yang mengaku orang benar tapi tidak bisa mengampuni, tidak bisa hidup saling mengasihi dalam satu rumah. Yang ada anak sama mama cekcok, suami istri cekcok, mertua menantu cekcok. Jujur, anak-anak mulai diajari yang mau menikah harus bangun rumah tangga di atas dasar saling mengasihi, bukan emosi. Kalau di atas emosi harga diri kita, maka tiap hari kita pasti cekcok. Tapi kalau dibangun atas dasar kasih Kristus yang bisa mengampuni, mengasihi tanpa syarat, tanpa batas, menerima pasangan apa adanya, maka rumah tangga ini akan dibangun untuk saling mengasihi. Tidak boleh cekcok, harus cocok. Bu, kalau suami yang bikin masalah harus kita saling mengasihi. Kita sudah ngerti firman. Anak bikin masalah tetap kasihi anak, enggak perlu cekcok. Karena saya terlalu percaya ketika kita bisa menjadi orang merdeka, maka kita juga akan memerdekakan suami dan anak-anak kita yang lagi bermasalah. Ketika apa? Ketika kita hidup saling mengasihi. Saudara percaya firman jelas berkata di Galatia 3 ayat 13 yang berkata bagaimana kita harus hidup sebagai orang merdeka, yaitu ketika kita melayani seseorang akan yang lain dengan kasih. Saudara, melayani anak-anak harus dengan kasih. Walaupun anak kurang ajar, suamimu ndak baik, layani dengan kasih. Istrimu ndak baik, firman Tuhan berkata, kalau kamu jadi orang merdeka, cirinya kamu akan bisa melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Tangkap ya, jadi malam ini ndak ada orang yang stres, ndak ada orang yang lagi panik. Saya percaya ya, mungkin saya sudah selesai. Nanti lihat ayat berikutnya saya bahas 3 hal ya, bagaimana caranya kalau hari ini kita harus hidup jadi pelaku firman ya. Karena ini sudah tadi jam berapa ya mulainya. Nah, apa dilihat diselesaikan. Saudara tahan sebentar ya. Nah, hari ini hal yang simpel di Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Apa yang dikatakan kalau kita harus dengar dan lakukan firman. Itu penting saudara ya. Dengar dan lakukan firman supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak yang Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Kita ini lagi di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hati, tapi Tuhan mau kita tidak bercela, kita tidak bernoda, dan kita tidak beraib. Tangkap ya, karena apa? Karena kita ini diciptakan Tuhan sebagai saksinya Kristus. Saudara dan saya sebagai pilihan Allah itu tidak boleh beraib, bernoda, dan bercela sebagai anak pilihan Allah yang hidup di angkatan yang sudah bengkok. Saudara jangan bengkok ya. Saudara tetap jadi orang yang lurus walaupun sekitarmu berusaha membengkokkan hatimu. Saudara jangan sampai hatinya sudah bengkok. Tetap jadi orang yang bisa menjaga hati hari-hari ini tidak beraib, bernoda, dan bercela. Pilihannya kejar kudus atau kejar marah. Mau kejar mengampuni atau kejar sakit hati. Nah, ini jelas pilihannya. Tangkap ya. Yang kedua, lihat ayat berikutnya. Bagaimana firman dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sudahkah hidup kita bercahaya? Dunia ini lagi gelap, saudara harus menimbulkan cahaya. Yang ketiga, yang berjuang sebagai orang benar sampai akhir. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara dan saya, dengar, lakukan firman. Kenapa? Supaya kita tetap tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok. Saudara tetap jadi terang di tengah gelapnya dunia. Dan yang ketiga, saudara tetap berjuang sampai akhir, yaitu jadi apa? Jadi pengikut pilihannya Tuhan. Jangan sampai hidupmu, perjuanganmu sia-sia hari ini. Saudara, semua yang saudara perjuangkan hidup benar itu tidak pernah sia-sia. Jadi pelaku firman itu berjuang, bertanding, tidak pernah sia-sia.
Anggap ya, makanya siapa yang hari ini berjuanglah untuk menjaga responmu tetap benar. Karena ketika saudara menjaga respon, berjuang sampai akhir dengan respon yang benar, maka hidupmu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sabar menguasai diri dari emosi dalam segala hal. Kita hari ini jangan pilih-pilih. Seperti ayatnya di Yohanes 16 ayat 21 sampai 22, setelah itu kita selesai. Ya, saudara percaya hari ini saudara sudah belajar satu tips pilihan Allah. Kita lagi diseleksi ya sama Tuhan. Jangan sampai saudara masuk kategori yang banyak loh ya. Jangan mau. Saudara pastikan jalan hidup kita semakin tidak mudah karena seleksi sedang terjadi. Saudara kerasa tidak hari-hari ini Tuhan sangat menyeleksi orang benar loh. Orang-orang benar lagi dieliminasi. Istilahnya kayak benar-benar ini ujian akhir ya. Ujian akhir dari sekian kontestan saudara dan saya lagi masuk eliminasi orang-orang pilihan Allah yang berhak untuk menikmati hak waris saudara. Nah, Yohanes 16 ayat 21 sampai 22. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara percaya? Penderitaanmu di ruang tunggunya Tuhan cuma sesaat. Setelah itu sudah tidak ingat lagi. Bayangin kalau nanti sesudah di ruang tunggunya Tuhan, saudara sudah lulus masuk seleksi orang pilihan Allah, saudara sudah tidak ingat penderitaannya. Kenapa? Karena ada hal yang membawa saudara akan sukacita. Ayat 22. Demikian juga kamu. Sekarang memang kamu diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Keren saudara ya. Saudara menderita hari ini, duka citanya cuma sesaat di ruang tunggunya Tuhan. Tapi setelah kita lulus dari seleksi orang-orang pilihannya Allah, maka hari itu kita akan melihat hati kita bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan, termasuk pelakor ani-ani yang sekarang bisa merampas kegembiraan pebinor ya. Orang-orang jahat yang bisa merampas uangmu, merampas suamimu, merampas kebahagiaan rumah tanggamu, itu hari-hari ini biarkan aja. Mereka tidak selamanya. Jelas firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kegembiraan saya tidak ada yang bisa merampas. Walaupun pelakor ani-ani sudah merancangkan, mungkin hari-hari ini pelakor ani-animu merancangkan menceraikan, mungkin punya anak sampai berulang kali supaya saudara kalah mutlak ya. Mungkin ada seorang ibu yang pernah saya konselingi dan sudah kesaksian juga. Ani-aninya merasa di atas angin karena ibu ini mandul saudara. Nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Sementara ani-aninya punya 2 anak. Anaknya mirip dengan suaminya. Sepasang lagi. Kira-kira di atas angin ya. Kira-kira wow menang. Dan ibu ini sempat putus asa juga. Ibu ini berpikir gini, Bu, secara akal loh ya Bu, kalau dipikir akal, saya ini mandul, yang sana punya anak 2 sepasang, sudah seperti happy family, kenapa saya nggak melepaskan mereka aja hidup dalam kebahagiaan, sementara saya mandul, yang sana punya 2 anak sepasang, mukanya bukan lagi tidak mirip suami saya, juga nggak mungkin diakui, tidak diakui, pasti diakui, yang mukanya mirip semuanya, jujur. Kalau secara akal, kegembiraan kita sulit enggak untuk kita nikmati kembali. Sementara kita orang ini mandul, jelas. Tapi firman Tuhan dibuktikan loh. Ibu ini hari ini menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Suaminya bisa meninggalkan yang namanya pelakor ani-ani. Bahkan sekarang kalau mau tidur gandengan tangan. Ya berpelukan. Sekarang sudah nggak bisa kesaksian di mana-mana karena suaminya nempel terus sampai tidur dipegangi. Jangan tinggalin aku ya, aku bersyukur kamu nggak buang saya waktu saya keterlaluan jadi orang. Saudara lihat, firman ini akan dibuktikan. Tidak ada loh seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan saudara, walaupun kebahagiaanmu hari ini hilang.
duka cita bertubi-tubi, pastikan ini cuma ujian sesaat. Setelah itu upahnya kegembiraan, sukacita, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merampas. Hari ini yuk 3 hal yang hari ini kalau sabar menguasai diri dalam segala hal, ya saudara bisa sabar menguasai diri dalam segala hal. Sudahlah, sabar menderita, sabar dalam kesakitan seperti orang yang hamil, sabar menantikan waktunya Tuhan. Saudara yang lagi disakiti, saudara yang lagi ngalami pergumulan keuangan, sabar di ruang tunggunya Tuhan sampai waktunya Tuhan. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan, banyak pintu terbuka, gembira, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan. Berarti ani-ani kalah mutlak. Ingat ya, orang yang ambil istrimu kalah mutlak, orang yang curi uangmu kalah mutlak, karena Tuhan akan mengembalikan apa yang dicuri di dalam lumbung-lumbung orang benar. Kekayaan orang berdosa disimpan buat orang benar. Berarti kekayaan orang yang ambil uangmu itu cuma disimpan sesaat. Dia mungkin menikmati sesaat, tapi setelah itu akan kembali, karena kekayaan orang berdosa akan disimpan orang benar. Mungkin hari ini ani-ani sudah berhasil merebut hartamu, kebahagiaanmu, nanti semua itu akan kembali. Percayalah. Yang penting seperti firman berkata, sabar ya nak di ruang tunggunya Tuhan. Menderita, memang aku tahu menderita, orang hamil itu tidak enak semua. Sakit, iya mau beranak. Tapi kalau sudah melahirkan, semua rasa sakit penderitaanmu dengan hasil yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak sebanding. Nanti saudara bilang gini, aduh Tuhan, hasilnya Tuhan tidak ada apa-apanya. Sampai saudara lupa lo pernah disakiti ani-ani, disakiti orang jahat, menderita. Saking saudara sudah tercengang, kagum dengan apa yang Tuhan sediakan, dengan kegembiraan yang luar biasa, dan itu tidak bisa dirampas oleh seorang pun. Makanya sabar ya, menderita dalam kesakitan, sabar sampai waktunya Tuhan di ruang tunggunya Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika kita hari ini perlu sabar, karena Tuhan lagi membentuk saudara. Kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Pastikan di ruang tunggunya Tuhan, saudara juga berusaha. Kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Amin. Supaya kita cepat lulus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana layani seseorang dengan kasih, ya. Saudara percaya hari ini, yuk bagaimana kita bisa melayani seseorang dengan kasih. Buka Kolose 3 ayat 12, setelah itu kita selesai. Kolose 3 ayat 12, ayat ini sudah saya khotbahkan di Bali. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, nah ini yang dikuduskan dan dikasihnya. Saudara percaya kita orang pilihan Allah, saudara percaya kita orang-orang yang dikuduskan, saudara percaya sampai hari ini saudara orang yang dikasihi Tuhan. Kenakanlah, berarti kita harus mengenakan, kenakanlah, pakai, ya harus dipakai jubah apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Pastikan saya singkat gampang. Belas kasihan atas dosa seseorang. Yang kedua, pakaian kita adalah sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihkan, harus murah hati untuk memberi pengampunan, jangan dibatasi. Yang ketiga, harus rendah hati, berkata maaf sekalipun tidak salah. Yang keempat, sabar hati sekalipun balasannya tidak baik. Bisa tidak saudara? Sekali lagi, yuk ini diingat-ingat jadi memori. Pastikan sebagai orang pilihan Allah di Kolose 3 ayat 12 yang dikasihi dan dikuduskan, maka kita harus belas kasihan. Saudara percaya hari ini kalau nangisi dosa suamimu, nangisi dosa anak-anakmu, nangisi dosa istrimu, nangisi dosa-dosa orang jahat. Kenapa? Tuhan mau kita belas kasihan. Kalau lihat orangnya kepingin mites saudara. Kalau orang tanya, Bu kamu kok bisa ya bertahan dengan suami seperti itu? Jujur kalau lihat perbuatannya kepingin saya pites saudara, kepingin saya uyel. Yaitu tadi ibu yang diludahi rasanya kepingin guampar. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita pakai jubah. Kita ingat ya, kalau kenakanlah berarti kita harus ingat. Pakaian kita adalah pakaian yang pertama adalah belas kasihan atas dosa-dosa pasangan kita yang menyakiti kita bertahun-tahun. Sudah doakan terus dosanya supaya dia selamat. Yang kedua, murah hati untuk mengampuni tanpa batas. Yang ketiga, rendah hati untuk berkata maaf, memberi senyum walaupun saudara tidak salah. Yang keempat,
adalah sabar walaupun balasannya tidak baik. Mungkin hari ini kita sudah baik sama pasangan kita, tapi balasannya tidak baik, Bu Eli. Saya malah digampar. It's okay. Pastikan, kenakanlah pakaian jubah orang pilihan Allah, yaitu belas kasihan. Ya, yang kedua murah hati, yang ketiga rendah hati, yang keempat sabar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tidur nyenyak, ndak usah mikir apa-apa. Malam ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan, yuk seleksi ujian akhir. Ini ndak main-main, saudara. Ujian akhir sedang berlangsung di Wahyu di seluruh dunia. Ya, ujian akhir. Pastikan kita tidak apa-apa, jalan hidup tidak gampang, karena kita lagi masuk seleksinya Tuhan yang sedikit. Saudara jangan masuk kategori yang banyak, yang sedikit aja, karena jelas yang sedikit akan menikmati fasilitas yang tidak segan-segan. Saudara percaya itu? Saya percaya ya. Saya lagi nanamkan juga dalam hidup saya juga. Saya mulai belajar untuk bukan serius dengan masalah. Sudahlah, masalah itu tidak akan membawa hidupmu ke arah maut. Kalau saudara tetap jadi orang benar, malah di balik masalah ada banyak kesempatan emas, ada banyak berkatnya Tuhan. Siapa yang ingin menikmati kesempatan emas? Justru masa sukar ini, saya terlalu percaya Tuhan tuh taruh sesuatu di hati saya gini. Eli, tangkep ya, masa yang makin sulit buat dunia lagi kelimpungan mereka. Mereka lagi ngalami resesi besar-besaran. Kenapa anak-anak Tuhan hari-hari ini? Justru ini masa-masa yang harus kamu tarik petik kesempatan emasnya. Saya cuma tanya Tuhan, kesempatan emasnya itu apa Tuhan? Tuhan cuma ingatkan saya satu hal yang Tuhan bilang gini, kamu tangkep ya, di masa-masa sukar ini ada banyak keajaibanku yang akan terjadi buat orang yang tidak serius dengan masalah. Waktu mereka berjalan dengan iman, ini waktunya mereka akan mengalami mujizat demi mujizat. Wow. Ini waktunya mereka percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang benar yang melihat kuasaku jadi sempurna di saat kelemahan saudara. Ada banyak orang yang menikmati berkat yang sudah tidak segan-segan lagi. Aku akan sediakan buat orang yang sudah tidak segan-segan mau bayar harga menderita, sabar menderita, sabar di tengah kesakitan, sabar sampai menantikan waktuku. Aku tidak akan lagi segan-segan untuk memberkati orang benar. Waktu saya terima pesan ini, saya terlalu percaya resesi tidak berlaku buat orang benar yang serius dengan Tuhan, tapi yang serius dengan uang terus. Uangku kapan? Rumahku kapan? Kerjaanku gimana? Tokoku sepi gimana? Rumahku tidak laku-laku. Suamiku gimana? Istriku gimana? Anakku gimana? Kesehatanku sudah. Orang yang jadi pilihan Allah, mereka tidak akan serius dengan masalah, tapi serius dengan Tuhan. Tangkap ya, makanya saya ngomong tadi sama hamba-hamba Tuhan. Pak, Bu, kalau mau khotbah, jangan lebih pentingkan persiapan materi. Jauh lebih penting persiapan jaga hati, respon hati. Saudara dan saya hari ini yang lagi ngalami pergumulan keuangan, jangan terus persiapkan gimana caranya bisa omset naik, bisa sukses. Itu nanti bonus saudara. Waktu saudara persiapan hidup saudara jauh lebih penting. Saudara mulai hidup dengar, lakukan firman. Saudara hari ini hidup saling mengasihi ya. Saudara sabar menguasai diri dalam segala hal. Saudara lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Saya terlalu percaya. Tuhan berkata hari-hari ini resesi buat orang dunia, tapi buat anak Tuhan kita semua akan resepsi, karena mujizat demi mujizat akan saudara dan saya alami. Ini kesempatan emas yang saudara dan saya harus jarah. Memang tidak gampang. Yuk belajar, disakiti senyum ya. Suami tidak pulang senyum. Sudah bawa aja pergumulan saudara dalam doa. Makanya firman di 1 Petrus 4 ayat 7 itu bagus kata-katanya ya. Sebentar saya tadi catat. Kata-katanya yang berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ini kesudahannya sudah dekat kan? Karena itu kuasailah dirimu
ya, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pastikan suami tidak pulang, jadi tenang, doakan aja. Doamu itu powerful kok, ya. Saudara tidak punya uang, jadilah tenang, doakan. Yang penting saudara bisa menguasai diri untuk tetap bersuka cita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun di dalam doa. Itu sudah satu kemenangan yang luar biasa. Saudara hari ini stres tidak ada solusi, tapi bawa sesuatu dalam doa. Dahsyat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. God bless. Bapak, terima kasih. Engkau Bapak yang baik. Kami mau tidur, kami tidak mau lagi takut menghadapi. Kami mau mempersiapkan hidup kami masing-masing di masa sukar untuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Terima kasih Bapak. Biarlah sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.